Saudara-saudara terkasih, memang tidak ada paksaan untuk kita beribadah. Mau datang beribadah, silahkan. Mau tidak datang beribadah, silahkan. Tetapi apabila sudah memilih untuk masuk dalam ruang ibadah, kita diikat oleh aturan. Nggak bisa suka-suka. Setiap hari peribadahan kita ada duduk, ada berdiri. Itu ikatannya. Nggak bisa tidak. Maaf, kalau masih mau ikuti ibadah dengan aturan ikatan yang seperti itu, datang tiap hari. Tapi kalau masih enggan untuk disuruh berdiri dan duduk, kitalah yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Kita diikat oleh aturan di dalam ini. Nggak bisa suka-suka. Kita diikat dalam waktu pertama sampai akhir ibadah, diikat untuk terang, tertib, teratur, sopan. Tidak bisa semena-mena. Perkataan saya ini karena sayang saya kepada kita semuanya. Sebagai pengurus gereja, saya mengatakan ini dan berhutang kalau tidak mengatakan ini kepada kita. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang mengampuni kita apabila masih ada yang masih bermain-main dalam peribadahan tadi. Amin. 2 Samuel pasal 1 ayat 17 sampai 27. 2 Samuel pasal 1 ayat 17 sampai ayat 27. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Ratapan Daud karena Saul dan Yonatan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. Dan dia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermayanmu hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang membawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak dikurangi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung raja wali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirgizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, a friend in need is friend indeed. Sahabat, teman, saudara yang kita butuhkan adalah saudara dalam susah dan derita. Sahabat yang paling kita butuhkan dalam hidup kita adalah sahabat yang mau mengerti bagaimana susahnya kita, mau mengerti bagaimana penderitaan kita. Kalau sahabat untuk senang-senang, ada banyak orang. Tapi kalau ada sahabat yang mau mencurahkan hatinya, mempersembahkan hidupnya, mendengarkan bagaimana artilon, bagaimana kesedihan sahabatnya, itu sangat sedikit. Banyak sahabat atau teman tertawa. Banyak sahabat ketika dikala gembira, punya banyak uang, punya banyak harta, punya banyak materi. Tetapi ketika sahabat itu miskin dan tidak punya apa-apa, semua pada menghilang dan bahkan mungkin aku tidak mengenalnya. Ketika kita butuh,
Kita bilang, aku sahabatnya, aku kenalannya. Tapi ketika kita tidak membutuhkan dia lagi, satu persatu sahabat pun menghilang. Ketika ada pembagian makanan, semua datang kepadanya dan mengatakan, aku mengenalnya. Tapi ketika ada tugas pekerjaan yang harus dibagikan, maka satu persatu tidak kelihatan. Molong-molong doangna sudi mandok lain kuliban. Alai mau tahu dengan no sudi mempunyai diri. Ketika ada teman yang menang, semua mengatakan aku itu saudaranya. Ketika ada orang kaya, aku itu sahabatnya dulu waktu SMA, sekolah dulu. Tapi ketika dia gagal, tidak memiliki detail atau tidak memiliki apapun, semua menjauhnya. Seperti kata pepatah Batak, si tugu na jongjong, si tujang na gadang. Ada orang yang mau menolong, padahal dia sudah berdiri, nggak perlu ditolong, tapi dia menolong. Tapi ketika ada orang yang sudah terjatuh, dia malah menunjang, dia tidak mau menolong. Ketika orang sudah hampir berada pada titik kesuksesan, semua mengenalnya, semua mendekatinya, semua mengatakan aku ingin menolongnya. Tapi ketika ada temannya yang menderita, semua bahkan mencaci makinya. Sahabat seperti apakah kita? Sahabat seperti apakah kita bagi orang lain terhadap kita? Apakah kita sahabat seperti hanya mengambil kesempatan dalam kesempitan? Apakah habis manis sepah dibuang? Apakah kita memiliki motif-motif tertentu sehingga kita mendekatinya? Apakah kita memiliki tujuan tertentu maka engkau mendekatiku? Ketika aku tidak punya apa-apa, engkau menjauhiku? Apakah kita menjadi sahabat dalam susah, dalam duka, dan dalam senang? Ini menjadi refleksi awal untuk kita. Siapakah saya yang di depan ini? Sahabatmu yang hanya ingin kau ambil sesuatu, atau ketika aku tidak punya apa-apa kau masih mau bersahabat denganku? Raja Daud salah satu contoh pribadi yang bisa dijadikan teladan, panutan sebagai sahabat yang sejati. Sahabat yang sejati tidak berdendam, tidak mau membalaskan kejahatan yang sudah dilakukan Raja Saul kepadanya selama hidup. Sekalipun semasa hidupnya Raja Saul suka mengejar-ngejar si Daud untuk ingin menghabisi si Daud karena cemburu, karena iri hati, karena dendamnya. Tapi di masa hidupnya tak pernah sekalipun Daud ingin berencana melukai Raja Saul, karena dia tahu dan dia sadar bahwa Raja Saul adalah raja yang diurapi oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan. Sekalipun dia memiliki rasa benci kepada Saul oleh karena sakit penyakit yang sudah ditimpakan oleh Saul kepada Daud, dia memilih untuk tidak melakukan itu. Karena dia sadar apabila dia menolak Raja Saul, apabila dia membenci Raja Saul, dia menolak Tuhan dan membenci Tuhan. Bahkan di akhir hidupnya Saul mendapat kehormatan yang tinggi dari Daud dan seluruh rakyat Israel. Daud tidak merasa bangga, Daud tidak merasa senang, Daud tidak merasa puas atas kematian Raja Saul, kematian yang tragis. Dia tidak punya sedikit pun hasrat motif untuk mengambil alih kekuasaan Raja Saul sehingga dia bisa menjadi raja menggantikan Daud yang sudah Raja Saul, menggantikannya yang sudah mati. Dia tidak bahagia di atas penderitaan Raja Saul. Dia tidak merasa puas. Dia malah marah kepada orang yang sudah membunuh Raja Saul. Kalau kita baca sebelumnya, bagaimana seorang pengawal datang melaporkan peristiwa kepada Raja Daud. Tuanku, aku telah menemukan Raja Saul dan dia meminta aku agar aku membunuhnya karena peperangan dengan orang-orang Filistin. Lalu Daud merasa tidak senang karena dia merasa
Pengawal itu sudah membunuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Ayat 14. Tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi Tuhan? Ayat 15, dia perintahkan kepada pengawalnya, parang dia, bunuh dia, penggal dia. Daud tidak senang, sekalipun pengawal ini sudah membawa kepala Raja Saul, sudah membunuh Raja Saul. Daud tidak senang pada kematian Saul. Justru Daud bersedih, berkabung, dan berduka. Dan kesedihan itulah yang ditulis dalam nyanyian ratapan dalam perikop kita. Tidak hanya dia sendiri, tapi dia perintahkan seluruh warga Israel, Yehuda, menyanyikan itu di ayat 18. Dalam nyanyian itu terbersit pujian terhadap Saul dan Yonatan. Ayat 23, Saul dan Yonatan lebih cepat dari burung rajawali, lebih kuat dari singa. Dan bahkan ayat 19, 25, 27, Daud menyebut mereka sebagai pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Daud masih sempat menyebut Raja Saul pahlawan, membanggakan bagaimana Raja Saul sementara dia sudah pernah mengalami hal-hal yang memedihkan selama hidupnya bersama Saul. Saya pikir ungkapan nyanyian ini, ungkapan nyanyian Daud sudah cukup mewakili atau membuktikan, menyatakan bahwa Daud tidak memiliki dendam apapun kepada Saul. Bahwa Daud bukan sang oportunis. Daud tidak mau mengambil kesempatan itu menjadi yang menyenangkan dalam hidupnya. Daud memang memiliki prinsip, hidup adalah kesempatan untuk berbuat kebaikan dan bukan kesempatan untuk berbuat kejahatan. Baginya hidup yang ada padanya untuk melayani Tuhan dan menghormati orang-orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita adalah bagian dari sesama di tempat ini. Kita adalah bagian yang utuh, yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Mau jahat dia, mau ramah pun teman kita, mau munafik pun dia, mau sombong, mau cuek, mau peduli atau tidak peduli, mau sering menyakiti perasaan kita atau sering menyenangkan perasaan kita, kita ada di tengah-tengah komunitas yang seperti itu. Kita ada di tengah-tengah komunitas yang memiliki banyak karakter. Selama kita di tempat ini, mau yang masih baru atau yang sudah bertahun-tahun, kita pasti punya pengalaman bersama teman kita, persaudaraan kita. Mungkin kita sering menyakitinya, atau mungkin kita sering disakiti. Mungkin kita sering menyenangkannya, atau kita sering disenangkan oleh teman kita. Kita sering melakukan hal-hal yang membuat dia kecewa atau membuat kita kecewa. Tapi apakah kita masih mau melakukan seperti apa yang Daud lakukan? Mengagumi orang yang sudah berbuat jahat kepada, mengagumi orang yang telah menyakiti dan memusuhi kita. Tentunya sulit. Tentunya itu suatu pekerjaan yang sulit. Sekalipun perasaan kita ingin melakukannya, tapi pikiran kita menolak. Jangan bodoh. Masih mau kau mengasihi orang yang sudah menjahatimu? Pikiran kita berkata seperti ini. Jangan bodoh. Masih maukah kau mengampuninya? Masih mau kau memaafkannya? Masih maukah kau mengasihinya sementara kau sudah hancur dibuatnya? Bahkan ada fenomena yang justru tega melakukan yang jahat, menipu, membohongi temannya yang sudah berbuat baik kepadanya. Saudara-saudari, jangan jahati orang yang sudah berbuat baik kepadanya. Jangan jahati orang yang sudah berbuat baik padamu. Sekalipun dia berbuat jahat padamu, jangan pernah balaskan kejahatannya ini. Persaudaraan
persahabatan yang sejati adalah persahabatan yang di dalamnya terdapat prinsip sense of belonging. Perasaan yang sama-sama merasakan penderitaan dan sukacita. Apa yang dirasakan temannya itu bisa kita rasakan. Berempati. Apa yang sedang dirasakan oleh temannya itu bisa kita rasakan. Mengerti bagaimana temannya sedang sakit, sedang marah, sedang kecewa, sedang sedih, sedang banyak masalah. Tidak membebani masalah temannya menjadi banyak beban lagi yang baru. Justru berusaha untuk memberikan jawaban, solusi atas banyak persoalan teman-temannya. Persaudaraan itu, persahabatan itu bukan hanya soal saudara, bukan hanya soal semarga, bukan hanya soal seagama, bukan hanya soal sekamar, bukan hanya soal seblok atau sekampung, sahutan, tapi siapapun orangnya layak kita jadikan saudara, layak kita jadikan sahabat. Dan ketika kita sudah jadikan saudara, jangan pernah memiliki motif-motif yang jahat, hanya mencari keuntungan. Kita bersahabat dengannya, tapi justru bersatu hati untuk saling mendukung, saling menolong, saling menopang, saling mengingatkan, saling mendoakan satu dengan lainnya. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Rasakan penderitaan teman, rasakan sukacita temanmu. Jangan mau hanya bersukacita sendiri, tapi ketika menangis ingin bersama-sama. Dan sebaliknya, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik kepada semua orang. Nelson Mandela sebelum menjadi presiden Afrika Selatan, dia pernah dipenjara selama 27 tahun. Dan pada tahun 1990 dia dibebaskan. Dan ternyata dalam penjara dia bersaksi ada banyak pengawal yang mendangnya, yang membencinya, yang menggantungnya kaki di atas, kepala di bawah, dan menyencinginya. Ada banyak penderitaan yang dialaminya. Dan ketika 4 tahun berlangsung setelah bebas, dia tahun 1994 dia terpilih menjadi presiden Afrika Selatan. Yang pertama dia lakukan adalah menyuruh para pengawalnya mencari pengawal penjaga penjara ketika dia dikencing. Ketika sampai dan ketika tiba di istana, yang pertama dia lakukan adalah memeluknya, menyalamnya, dan berkata kepada penjaga yang pernah mengincinginya, sahabatku, aku mengasihi, sahabatku, aku mengampuni. Dan Kristus Yesus telah melakukan itu bagi kita, yang sudah kita tolak, yang sudah kita hina oleh karena perbuatan kita. Dia masih datang kepada kita dan menyatakan, aku mengasihimu, aku mengampuni. Oleh karena itu saudara-saudara terkasih, ketika Tuhan sudah mengampuni kita, ketika Tuhan sudah mengasihi kita, layaklah kita juga mengampuni, saling mengasihi satu dengan lainnya. Jangan lihat bagaimana perbuatan jahatnya, tapi lihatlah bagaimana Yesus boleh mengubahkan kita menjadi pribadi yang sanggup, yang rela, yang bersedia mengampuni dan mengasihi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mengampuni kami, mengasihi kami orang-orang yang berdosa. Secara manusia kami tidak mampu melakukan seperti Tuhan melakukan untuk kami. Kami butuh pertolongan Tuhan, kami butuh tuntunan Tuhan, agar kami dikuatkan untuk dapat mengampuni dan mengasihi. Terima kasih Tuhan. Kalau nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi kasih.
Pertolongan Tuhan untuk kita mampu mengasihi, melepaskan pengampunan, memberikan pengampunan kepada orang yang sudah menyakiti hati kita. Mengasihi, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi. Mengampuni dan mengampuni, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni. Pasti bermanfaat, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada berbatas, memberikan kami kasih setia dan kemurahan. Kami beroleh hidup sampai saat ini. Kami bersyukur atas kasih-Mu, dan biarlah kasih-Mu menguatkan kami untuk kami boleh mampu mengasihi sesama kami, terlebih mengasihi musuh kami yang sudah menyakiti kami. Bapa yang baik, dalam kesempatan ibadah saat ini kami berdoa untuk anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia yang bekerja sebagai jasa catering, dimanapun mereka berada. Tuhan yang mengasihi mereka, memberikan rezeki, memberikan kecukupan, bahkan segala sesuatu yang mereka perlukan untuk pekerjaan profesi mereka, Tuhan yang mencukupkannya. Biarlah mereka hanya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan banyak orang yang mengasihi mereka. Oleh karena pelayanan mereka, jasa mereka boleh menjadi kesenangan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau sampai saat ini kami boleh dan bisa mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dalam ibadah saat ini. Dan siapapun kami yang belum bisa mempersembahkan persembahan, kami percaya Kau melihat hati kami, diri kami sebagai persembahan.
yang utuh di dalam Tuhan. Berkatilah persembahan umat-Mu ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh menggunakannya untuk memperluas kerajaan Tuhan di lapas ini. Berkati lapas ini, keluarga kami, bahkan Indonesia berada dalam kuasa Tuhan. Ini kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembalilah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.